warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Afia Karim Wilson dengan NIM 9314-22089, kelas H S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya akan membahas artikel jurnal deskriptif mengenai materi marketing dengan judul Transformasi Pemasaran dalam Era E-commerce, Analisis Strategi Pemasaran pada Platform Shopee, sebagai UAS pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dengan dosen pengampu yang saya sebut nama beliau, Ibu Eka Safitri Apriliani Isa, SEMM. Artikel jurnal ini secara khusus mengulas strategi pemasaran dan juga e-commerce, khususnya penerapan dan dampaknya terhadap platform Shopee sebagai salah satu contoh penting dalam konteks ini. Nah, sebelum kita masuk dalam hasil pembahasan strategi pemasaran dan juga dampak e-commerce terhadap strategi pemasaran pada platform Shopee, pertama-tama, apa itu pemasaran? Pemasaran secara umum adalah proses yang melibatkan identifikasi pelanggan dan juga upaya mencipta, mengkomunikasikan, mengantar, dan melakukan pertukaran barang ataupun jasa untuk memuaskan serta mempertahankan pelanggan. Sebagai salah satu komponen utama dalam manajemen bisnis, pemasaran mencakup kegiatan manajerial dan juga sosial yang memberikan peluang bagi individu dan juga kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan mereka melalui inovasi dan pertukaran produk serta harga, dengan tujuan saling menguntungkan antar kelompok. Nah, bidang pemasaran memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan sehari-hari banyak orang, melibatkan langkah-langkah seperti menciptakan, mengembangkan, dan juga mendistribusikan produk ataupun layanan kepada masyarakat. Meskipun sering dikaitkan dengan penjualan dan juga periklanan, pemasaran sebenarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dan juga keinginan melalui pertukaran barang ataupun jasa. Beberapa konsep penting dalam memahami pemasaran melibatkan aspek-aspek seperti kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, pertukaran, transaksi, dan juga pasar. Nah, menurut John Westwood, pemasaran merujuk pada sebuah upaya terpadu yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pelanggan sekaligus memberikan keuntungan ataupun laba kepada perusahaan. Kemudian menurut J. Abraham, pemasaran sebagai sebuah alat untuk mencapai kesuksesan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Sedangkan melalui perspektif Kotler terhadap pemasaran menyatakan bahwa ini merupakan kegiatan sosial dan juga pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan tujuan mencapai tujuan mereka melalui proses pembuatan produk dan juga pertukaran dengan pihak lain dengan nilai tertentu. Itu dia pengertian dari pemasaran, kemudian kita masuk pada strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong adalah upaya perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Lebih dari sekedar pembentukan ekuitas merek dan juga peningkatan kinerja promosi, strategi pemasaran juga melibatkan kemajuan dalam pemasaran melalui periklanan. Strategi pemasaran esensialnya adalah perencanaan yang komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam konteks pemasaran. Rencana ini memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Peran strategi pemasaran sangatlah penting, membutuhkan pemantauan dan juga perbaikan berkelanjutan. Kesalahan dalam merumuskan strategi dapat mengakibatkan kegagalan mencapai target pasar yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi juga berperan dalam menentukan nilai ekonomi perusahaan, termasuk penetapan harga untuk barang dan jasa. Berikut adalah 6 strategi pemasaran yang umumnya ditemui. Yang pertama adalah acuan dalam pelaksanaan pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini diintegrasikan ke dalam berbagai program pemasaran dan ditetapkan dalam panduan pelaksanaan tugas pemasaran. Panduan ini menjadi acuan utama bagi tenaga penjualan, dengan tujuan menarik perhatian konsumen dan meyakinkan mereka untuk melakukan transaksi secara sadar. Penerapan strategi melalui panduan yang jelas tentunya dapat menghasilkan kinerja penjualan yang memuaskan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran.
Upaya untuk memastikan setiap anggota tim melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan implementasi strategi pemasaran. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang akurat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan mencakup situasi di lapangan, tantangan dalam pemasaran, serta peluang dan juga potensi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Keputusan yang akurat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil langkah. Dan kemudian yang keempat ada alat penilaian efektivitas pemasaran produk. Nah, strategi pemasaran digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengevaluasi hasil pemasaran pada akhir periode. Yang kelima ada perluasan pangsa pasar. Strategi pemasaran yang efektif membuka peluang pasar yang lebih luas, tercermin dalam peningkatan kepuasan konsumen. Nah, peningkatan kepuasan konsumen ini tentunya mendorong konsumen lain untuk menggunakan produk ataupun layanan jasa dari perusahaan. Dan yang keenam adalah menciptakan citra perusahaan yang baik. Strategi pemasaran yang efektif membawa kesuksesan bagi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen, menciptakan reputasi positif terhadap produk, dan membangun citra perusahaan yang baik secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam e-commerce. E-commerce mencakup penggunaan sarana dan juga teknologi elektronik, memfasilitasi berbagai kegiatan perdagangan seperti penjualan, pembelian, dan pertukaran produk, layanan, serta informasi. Interaksi terjadi antara pelaku bisnis, bisnis ke bisnis, dan konsumen. Pengiriman produk atau layanan bisa melalui internet ataupun di luar internet. Produk dan layanan dikategorikan, mencakup produk informasi, barang yang membutuhkan penelitian, serta produk dan layanan yang disalurkan melalui internet. Nah, e-commerce berpengaruh pada strategi pemasaran dengan memungkinkan akses layanan digital, pertukaran informasi instan, dan juga penyesuaian tinggi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tahap perkembangan e-commerce mencakup fokus awal pada pasar bisnis ke konsumen, kemudian orientasi bisnis ke bisnis, dengan tren investasi yang bersifat spekulatif. Meskipun mengalami gejolak dan juga tantangan, e-commerce diharapkan terus berkembang sebagai media penting dalam menjual produk dan juga layanan melalui internet. Shopee. Siapa sih yang tidak tahu mengenai Shopee? Salah satu platform belanja terbesar yang memainkan peran sentral dalam menyediakan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari fashion hingga peralatan rumah tangga. Sebagai pelopor aplikasi belanja daring, Shopee memberikan pengguna kemampuan untuk menjelajahi, berbelanja, dan juga menjual beragam produk. Popularitasnya di Indonesia dengan jumlah pengunjung yang mencapai lebih dari 30 juta menunjukkan daya tarik tinggi di kalangan masyarakat. Berkedudukan di Singapura di bawah Sea Group, Shopee Indonesia yang resmi diperkenalkan pada Desember 2015 berfokus pada menjadi C2C mobile marketplace unggulan di Asia Tenggara. Mereka menyediakan platform e-commerce yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, mencakup kebutuhan sehari-hari hingga produk elektronik, fashion, dan juga makanan. Mengadopsi model bisnis marketplace, Shopee mengelola operasional melalui PT Shopee International Indonesia yang memiliki pusat operasional di Jakarta dan kantor di berbagai daerah Indonesia. Selain berkolaborasi dengan merek-merek terkemuka, Shopee juga aktif sebagai penyandang sponsor dalam acara olahraga dan juga hiburan. Menunjukkan komitmen tinggi mereka terhadap inovasi seperti peluncuran fitur live streaming Shopee Live dan juga program Shopee Streamer Academy untuk meningkatkan penjualan produk. Saatnya kita masuk dalam hasil pembahasan berupa studi kasus strategi pemasaran dan juga dampak e-commerce terhadap strategi pemasaran pada platform Shopee. Strategi pemasaran yang diimplementasikan oleh platform Shopee telah memainkan peran kunci dalam kesuksesannya sebagai e-commerce terkemuka. Dengan popularitasnya yang meningkat secara signifikan, memberikan tantangan dan juga peluang tersendiri bagi pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang diterapkan pada platform Shopee. Yang pertama adalah strategi dorong.
Strategi dorong ini merupakan pendekatan pemasaran yang bertujuan untuk mengekspos produk ataupun layanan merek secara luas kepada halayak. Melalui strategi dorong ini, Shopee berusaha meningkatkan eksposur produk di tengah-tengah masyarakat untuk menarik perhatian calon pelanggan. Yang kedua ada strategi tarik. Strategi tarik berfokus pada penggunaan iklan konsumen untuk memperkuat loyalitas merek dan juga menarik pelanggan baru. Shopee menggunakan iklan konsumen untuk memberikan dorongan kepada pelanggan dan juga menciptakan ikatan yang kuat dengan merek mereka. Yang ketiga adalah strategi membujuk. Strategi ini menekankan partisipasi aktif perusahaan dalam kegiatan masyarakat. Shopee berusaha memilih informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik positif terhadap perusahaan. Integrasi antara pemasaran, hubungan masyarakat, dan juga periklanan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk peningkatan kesadaran merek dan juga pemahaman pelanggan. Shopee memperkenalkan inovasi melalui fitur bernama Shopee Live yang diperkenalkan pada tahun 2016. Fitur ini menjadi ilustrasi penerapan strategi pemasaran yang mencakup strategi dorong, tarik, dan juga membujuk. Melalui layanan siaran langsung ini, Shopee memberikan kemudahan kepada pembeli untuk mengajukan pertanyaan langsung mengenai produk yang ditawarkan oleh produsen. Konsumen dapat mendapatkan tanggapan langsung, meningkatkan interaktivitas antara penjual dan juga pembeli. Bagi pengguna yang tertarik untuk membeli produk, Shopee menyediakan fitur keranjang belanja yang dapat digunakan selama siaran langsung, memungkinkan pembelian produk yang diinginkan dengan mudah dan juga cepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah siaran langsung dapat diakses kembali setelah selesai, baik melalui akun pengguna maupun melalui fungsi pemutaran ulang, memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk melihat kembali atau mempertimbangkan pembelian produk. Kemudian, Shopee Streamer Academy menjadi langkah selanjutnya dalam penerapan strategi pemasaran PR yang dilakukan oleh Shopee. Program ini menggabungkan pendekatan pull and pass dalam kebijakan pemasaran PR dengan menerapkan strategi tarik. Sebagai platform e-commerce, Shopee memikat pelanggan dengan menarik perhatian melalui presentasi yang menarik dalam siaran langsung. Pengguna streamer dari pihak ketiga juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya terhadap produk yang dibahas dan juga dibeli melalui aplikasi Shopee. Ini menciptakan sinergi antara pemasaran, promosi, dan juga kontribusi dari pihak luar untuk mencapai tujuan pemasaran dan juga mengembangkan basis pengguna Shopee. Shopee menjalankan strategi yang mempertimbangkan perilaku, pemikiran, dan juga harapan masyarakat targetnya. Salah satu contoh implementasinya adalah melalui program promosi terkini Shopee yang menampilkan idola K-pop sebagai pembawa acara ataupun endorser. Kemudian, demonstrasi adalah metode ataupun pendekatan strategis lainnya yang dimanfaatkan oleh Shopee dengan memberikan peluang kepada pembawa acara untuk memperlihatkan cara penggunaan produk dari sudut pandang pelanggan. Shopee menerapkan strategi penataan produk sebagai opsi terakhir. Penataan produk adalah langkah untuk memperkenalkan produk perusahaan ke platform media dengan memanfaatkan elemen audiovisual dan juga visual. Salah satu langkah awal dalam penataan produk adalah menonjolkan merek secara mencolok. Shopee tidak hanya mengandalkan inovasi dalam fitur dan programnya, tetapi juga menawarkan konsep-konsep inovatif dalam bentuk penawaran spesial, potongan harga, pengiriman gratis ke seluruh Indonesia, dan juga promosi menarik menjadi strategi pemasaran yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, dengan penawaran-penawaran tersebut, Shopee berharap dapat meningkatkan minat dan juga pembelian melalui platform e-commerce mereka. Selanjutnya adalah dampak e-commerce terhadap strategi pemasaran pada platform Shopee. Dampak e-commerce pada strategi pemasaran tidak dapat dipandang remeh, khususnya ketika kita menyoroti pengaruhnya terhadap platform terkemuka seperti Shopee. E-commerce sebagai kekuatan transformasional dalam dunia perdagangan telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan memasarkan produk dan juga berinteraksi dengan konsumen. Berikut ini adalah beberapa dampak utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah aksesibilitas mudah. E-commerce telah merubah lanskap pemasaran dengan membuatnya dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk bisnis skala kecil dengan anggaran terbatas.
Shopee sebagai salah satu platform e-commerce memungkinkan perusahaan baik besar maupun kecil untuk memasarkan produk dan juga layanan mereka secara efektif. Yang kedua adalah menjangkau pembeli dengan cepat. Pemasaran digital melalui saluran seperti media sosial dan juga iklan online telah membuka peluang untuk menjangkau pembeli dengan cepat. Shopee sebagai platform e-commerce memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara penjual dan juga pembeli. Pemasaran media sosial dan juga iklan online memungkinkan bisnis untuk meningkatkan cakupan mereka, menargetkan pelanggan potensial dan juga menarik perhatian pada produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga adalah peningkatan kompetisi. Keberadaan e-commerce telah meningkatkan tingkat persaingan di pasar. Strategi pemasaran pada Shopee harus mengakomodasi dinamika kompetitif yang tinggi. Perusahaan perlu terus berinovasi dalam strategi penawaran produk, harga, dan juga promosi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya di tengah persaingan yang sengit. Kemudian yang keempat adalah pembandingan harga yang mudah. E-commerce memudahkan pembeli dalam membandingkan harga produk dari berbagai perusahaan dengan berbagai spesifikasi. Informasi harga, kualitas, dan juga kuantitas produk tersedia secara transparan saat produk ditempatkan secara online. Yang kelima ada globalisasi pasar. Pelaku bisnis dapat dengan mudah menjangkau konsumen di berbagai wilayah dan negara tanpa batasan fisik. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi pemasaran yang lebih luas dan juga global untuk menarik perhatian konsumen dari berbagai latar belakang, budaya, dan juga geografis. Dan yang keenam ada peluang kemitraan dan juga kolaborasi. Shopee memberikan peluang bagi perusahaan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk merek terkenal, selebritas, dan juga mitra strategis lainnya. Sampai di sini pembahasan saya memohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.